A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa kita bertemu lagi hingga pertemuan ke-6 sesuai dengan tugas yang telah kami berikan pada pertemuan ke-5 kemarin. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana membuat kendali switching pada dua buah double acting cylinder. Sesuai dengan tugas yang kemarin, kita membuat dua buah double acting cylinder yang masing-masing bergerak secara looping, A plus A min dan B plus B min. Dua double acting ini bergerak secara looping dan dikendalikan secara switching, atau jika A bergerak maka B diam, begitu juga jika B yang bergerak maka A akan diam. Di sini kita membutuhkan dua buah double acting, dua buah double acting cylinder. Yang satu beralamatkan A, ini kita beri alamat A dengan jarak 0 mm, labelnya A0, sedangkan A1 di jarak 100 mm. Begitu juga untuk yang B, panjang langkah maksimal 100 mm dengan label B0, saya beri B0 untuk jarak di 0 mili dan B1 untuk jarak 100 mili. Sesuai dengan permintaan yang kemarin, ada dua buah double acting ya, ada double acting A dan double acting B. Setelah kita tahu dari power supply dan double actingnya, permintaan berikutnya adalah terdapat dua buah manual yang digerakkan secara manual, yaitu 3/2 wave valve. Ini kita gunakan sebagai switching atau menukar posisi antara A yang bekerja dengan B. Nah, di sini ini kita masih manual ya, karena sesuai dengan permintaan manual. Switching ini karena kita membutuhkan dua keluaran. Kalau kita menggunakan 3/2 seperti ini, hanya satu keluaran, hanya ada dua. Nomor 2 ini hanya satu keluaran atau satu output. Sedangkan yang kita butuhkan adalah untuk A dan untuk B. Maka dari itu kita membutuhkan dua jenis wave valve, 4/2 atau 5/2 ya, di 4/n atau 5/n. Di sini kita bisa menggunakan yang 4/2 atau 4/n, atau kita bisa menggunakan 5/2 atau 5/n. Saya cenderung menggunakan yang 5/2 karena saya membutuhkan dua kondisi. Switching tersendiri kita butuh supply untuk beralamatkan nomor 1, nomor 1. Kemudian penggeraknya ini kita buat secara pneumatik. Kita switchingkan, kita umpamakan ya, untuk yang sebelah kiri ini kita beri alamat X misalnya. Beri alamat X, ini tombol X. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini kita beri tombol Y. Lalu keluarannya ini karena yang diminta adalah looping. Nah, sedangkan untuk yang bawah ini kita sudah mendapatkan switchingnya, yaitu posisi 2 dan posisi 4. Ini switchingnya, kita men-switch antara 4 dan 2. Kemudian untuk outputnya sendiri yang diminta adalah bergerak secara looping. Jadi A1 ini bergerak maju, A0 ini bergerak mundur, maka kita membutuhkan roller. Nah, untuk inputnya kita menggunakan roller sebagai sensor, yaitu mechanical.
Jangan lupa untuk spring return semuanya kita gunakan spring return. Kurang lebih sama seperti sebelumnya, kita juga menggunakan, karena double acting cylinder membutuhkan 2 output, kita menggunakan 5/n atau 4/n W valve. Yang 4 untuk maju, sedangkan lubang 2 untuk mundur. Ini kita setting dulu untuk gerakan maju pada silinder A. Kita selesaikan dulu silinder A. Jadi ketika kita tekan tombol X, maka yang bergerak adalah DACA sesuai dengan permintaan tugas 5 kemarin, yaitu ketika X yang ditekan maka yang bergerak hanya silinder A. Maka dari itu sumber semua mengambil dari silinder atau output nomor 4 seperti ini. Alamat jangan lupa. Agar maju kita butuh A0, agar mundur kita butuh A1. Kita duplikat untuk menyelesaikan yang silinder B. Misalkan di sini teman-teman nggak usah bingung ketika sudah ada grafik. Jika grafiknya terpisah, maka itu akan lebih mempermudah kita untuk menyelesaikan tugas. Jadi kita selesaikan satu persatu, tidak usah langsung semuanya. Jika terdapat 2 silinder atau lebih, maka kita harus menyelesaikannya secara satu persatu. Kita selesaikan terlebih dahulu silinder A, atau kalau di permintaan kita selesaikan dulu switchingnya. Setelah switching selesai, kita selesaikan dulu kalau kemudian untuk silinder A. Setelah silinder A selesai, kita baru lanjut untuk menyelesaikan silinder yang B, sehingga ketika terdapat kasus yang lebih rumit, kita akan lebih mudah memecahkannya. Kemudian untuk silinder B, kita di kondisi yang kedua, yaitu ketika X ditekan. Ketika X ditekan, maka keluar udara di nomor 2. Maka dari itu nomor 2 ini kita manfaatkan sebagai output. Semua sumber masuk di nomor 2. Nah, dari sini switching kita sudah mendapatkan. Nah, untuk sumber sendiri, dari yang sumber utama ini kita utamakan mengambil langsung dari supply, jadi tidak mengambil dari sumber yang lain. Jadi semua satu lewat sini. Ini untuk kendali, jadi tidak mengambil yang di bawah tadi, kita mengambilnya di langsung sumber, sehingga akan mempermudah settingan seperti ini. Agar lebih mudah untuk melakukan simulasi, di sini saya tambahkan throttle agar kecepatannya tidak terlalu cepat, bisa dipantau. Kita set di 50% seperti biasanya. Baik, di sini kasus sudah selesai, switching sudah selesai, looping untuk silinder A sudah selesai, begitu juga looping untuk silinder B sudah selesai. Mari kita coba. Masih ada yang bentur.
Ini harus kita bereskan terlebih dahulu. Simulasi di sini kita menghindari penumpukan-penumpukan karena akan mempersulit kita melakukan evaluasi. Mari kita coba. Masih ada yang terbuka, selesaikan terlebih dahulu. Sebenarnya untuk simulasi ini bisa kita lewati karena tidak begitu banyak mempengaruhi kerja. Masih ada yang terbentur, kita selesaikan terlebih dahulu. Baik, mari kita coba. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita mendapatkan kondisi pada posisi 1, 2. Nah, posisi seperti ini. Maka pada posisi seperti ini artinya silinder 2 yang aktif. Karena silinder 2 yang aktif, maka B yang akan menyala. Ke switching, pada posisi switching. Pada posisi switching ini udara mengalir dari nomor 2 sehingga semuanya akan bergerak mundur. Kemudian apabila kita pindah X yang aktif, maka udara akan berpindah posisi. Dari 1,2 menjadi 1,4, sehingga yang aktif adalah silinder nomor A, silinder A yang aktif. Sedangkan supply sendiri untuk kendali ini kita bisa menggunakan supply langsung dari kompresor, atau kita bisa menggunakan supply yang berasal dari switchingnya tadi. Jadi switching yang seperti ini kita juga bisa memanfaatkan, karena pada switching kurang lebih tidak ada pengurangan kecepatan. Pengurangan kecepatan dilakukan di bawah double acting. Jadi kita memasang, misal ada permintaan maju cepat atau mundur yang cepat, kan kita menggunakan quick exhaust atau menggunakan one way flow control. Dua buah ini kita pasang di bawah double acting kalau ada permintaan maju cepat atau mundur cepat. Seperti itu. Nah, sedangkan masing-masing penggunaan, misal untuk kendali kita menggunakan supply di kompresor, itu akan berbeda pekerjaannya ketika mengambil setelah switching. Ini kendali untuk yang setelah switching, kita coba kembali.
Nanti silakan di review lagi ya video yang sebelum-sebelumnya, kemudian di review juga video yang hari ini, coba dibandingkan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.